Langit senja di pelabuhan Tanjung Perak berwarna jingga keemasan, seolah ikut merasakan kehangatan terakhir yang Nurul dapatkan dari keluarganya sebelum ia pergi jauh. Angin laut meniup pelan, membawa harapan sekaligus kecemasan dalam hati gadis berusia 23 tahun itu. Di depannya, ibunya yang renta memegang erat tangannya, seolah enggan melepaskan. "Nurul, apa kamu yakin ini jalan yang terbaik?" Suara ibunya bergetar, matanya basah oleh tangis yang ditahan. Nurul hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, mencoba menutupi gemuruh di dadanya. Di belakang mereka, adik bungsunya, Arif, berdiri dengan wajah masam. Bocah 10 tahun itu tidak mengerti kenapa kakaknya harus pergi jauh ke negeri yang asing. "Kakak nggak usah pergi, aku bisa kerja bantu ibu," teriak Arif tiba-tiba, memeluk kaki Nurul erat-erat. Nurul menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Arif, kakak harus pergi. Kita butuh uang untuk bayar utang. Kalau enggak, rumah kita bisa disita. Kamu harus jaga ibu ya," bisiknya, meski dalam hati ia juga berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ini benar. Di sudut dermaga, koper tua Nurul terlihat lusuh, sama seperti perasaannya yang hancur lebur. Nurul memandangi kapal besar yang akan membawanya ke negeri jauh, tempat yang ia dengar dari cerita-cerita teman kampungnya yang menjadi TKW. Mereka bilang, di sana uang mudah didapat, tapi harga yang harus dibayar adalah rindu yang tiada akhir. Nurul tahu ia bukan hanya meninggalkan keluarganya, tetapi juga kehidupannya yang sederhana namun penuh cinta. Peluit kapal berbunyi nyaring, tanda keberangkatan sudah dekat. Nurul berdiri tegak, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia mencoba mengingat kembali alasan ia mengambil keputusan ini, utang ayahnya yang meninggal setahun lalu, biaya sekolah Arif yang tertunda, dan pengobatan ibunya yang semakin mahal. Semua itu adalah beban yang ia pikul sendiri sejak menjadi tulang punggung keluarga. "Aku harus kuat," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Saat kakinya melangkah menuju kapal, Nurul merasa seperti berjalan menjauh dari semua yang ia cintai. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada tali tak terlihat yang menahannya. Ia menoleh sekali lagi, melihat ibunya yang sudah tidak sanggup berdiri tegak karena menangis. "Doakan aku, Bu, aku akan kembali," kata Nurul dengan suara yang bergetar. Ibunya hanya mengangguk lemah, mencoba menyembunyikan kesedihan di balik senyuman yang dipaksakan. Di atas kapal, Nurul berdiri di tepi dek, memandang dermaga yang semakin jauh. Tangannya menggenggam erat rel pembatas, seperti berusaha menahan dirinya untuk tidak melompat kembali ke pelukan keluarganya. Angin laut kini terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Nurul sadar, ia baru saja memulai perjalanan yang tidak hanya akan menguji fisiknya, tetapi juga hatinya. Di tengah hiruk-pikuk penumpang lain yang bercanda dan berbincang, Nurul merasa kesepian. Tangannya meraba saku jaketnya, mencari secarik kertas yang ia tulis semalam. Itu adalah doa sederhana yang ia tulis untuk dirinya sendiri, "Tuhan, kuatkan aku. Untuk ibu, untuk Arif, aku akan bertahan." Ia membaca doa itu dalam hati berulang-ulang, mencoba menenangkan dirinya yang diliputi rasa takut akan ketidakpastian di negeri orang. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, Nurul memejamkan matanya. Ia membayangkan wajah ibunya, senyum Arif, dan rumah kecil mereka yang sederhana. Itu adalah bayangan yang akan ia simpan sebagai kekuatan di setiap langkahnya. Dengan napas panjang, Nurul membuka matanya lagi. "Aku pasti bisa," bisiknya pelan, kali ini dengan keyakinan yang lebih kokoh. Kapal perlahan menjauh dari dermaga, membawa Nurul ke arah takdir yang belum ia ketahui. Nurul tiba di Riyadh setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Kota itu, lebih megah dari yang ia bayangkan, dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu yang seperti tidak pernah padam. Namun, rasa kagum itu tak bertahan lama. Saat mobil yang membawanya mendekati rumah majikannya, jantung Nurul berdetak kencang. Rumah itu besar, dengan dinding putih menjulang dan gerbang besi hitam yang kokoh. Nurul merasa seperti memasuki dunia yang asing, dunia yang menjanjikan kemewahan, tetapi juga penuh rahasia. Pintu rumah terbuka, dan seorang wanita parubaya berdiri di sana. Fatimah, nyonya rumah, menatap Nurul dari atas ke bawah dengan pandangan dingin. "Ini pembantu baru itu?" tanyanya kepada sopir, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Nurul. Nurul hanya bisa menunduk, memaksakan senyum ramah meski hatinya menciut. "Masuk dan jangan banyak bicara. Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk beristirahat,"
lanjut Fatimah sambil berjalan pergi tanpa menunggu jawaban. Di dalam rumah, Nurul kagum sekaligus terintimidasi. Lantai marmer yang dingin, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan perabot mahal menciptakan suasana yang megah namun dingin. Ia dibawa ke kamarnya, sebuah ruangan kecil di dekat dapur, jauh dari kemewahan yang ada di lantai atas. Dinding kamar itu polos, hanya ada tempat tidur sempit, lemari kecil, dan ventilasi yang hampir tidak membawa udara segar. "Ini tempatku sekarang," gumam Nurul pelan, mencoba menerima kenyataan. Hari-hari pertama Nurul penuh dengan pekerjaan. Dari pagi buta hingga larut malam, ia harus membersihkan rumah yang besar itu, memasak, dan mencuci pakaian tanpa henti. Fatimah mengawasinya dengan mata tajam, selalu mencari-cari kesalahan. Jika Nurul melakukan kesalahan kecil, seperti lupa mengelap meja dengan benar, Fatimah akan memarahinya dengan suara keras, membuat Nurul merasa kecil dan tidak berharga. Namun, Nurul menelan semuanya dengan diam. Ia selalu ingat alasan mengapa ia ada di sana, untuk keluarganya. Tuan rumah, Khalid, jarang terlihat di awal. Namun, ketika ia muncul, suasana rumah berubah. Khalid adalah pria parubaya dengan wajah serius, tetapi tidak sekasar istrinya. Ia sesekali menyapa Nurul dengan lembut, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Sapaan itu membuat Nurul merasa dihargai, meski hanya sesaat. Namun, setiap kali Khalid bersikap ramah, Fatimah akan langsung memotong pembicaraan, seolah tidak ingin ada percakapan lebih jauh. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Nurul duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi foto ibunya dan Arif yang ia bawa. Ia merasakan kerinduan yang begitu dalam hingga air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingin pulang, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Utang keluarganya belum lunas, dan ia belum mengirimkan uang sepeser pun. "Aku harus bertahan," bisiknya kepada dirinya sendiri, meski hatinya terasa remuk. Namun, semakin lama, Nurul mulai merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Rumah yang megah itu terasa seperti penjara. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya dikontrol. Fatimah seperti tidak pernah puas dengan apapun yang ia lakukan. Sementara itu, Khalid semakin sering muncul, terkadang menawarkan bantuan kecil seperti membawakan segelas air atau menanyakan kesehatannya. Nurul bingung. Di satu sisi, ia merasa lega ada seseorang yang peduli, tetapi di sisi lain, perhatian itu terasa tidak wajar. Di tengah tekanan yang semakin berat, Nurul hanya bisa berdoa. Ia memohon kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya, meski ia tahu jalan yang ia tempuh masih panjang dan penuh liku. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara takut, harap, dan cemas. Di luar, langit Riyadh yang gelap tampak sunyi, seolah menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup Nurul selamanya. Malam itu, rumah megah milik keluarga Khalid begitu sunyi. Hanya suara jam dinding di ruang tengah yang terdengar, berdetak. Pelan seolah menghitung waktu yang terasa lambat. Nurul duduk di kamar kecilnya, tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Ia memandangi tangannya yang kasar dan mulai memerah akibat pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Tatapannya jatuh pada ventilasi kecil di dinding kamar, tempat ia bisa melihat langit malam Riyadh yang gelap tanpa bintang. "Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini?" batinnya. Saat ia hampir terlelap, suara langkah kaki di luar kamarnya membuatnya terjaga. Langkah itu pelan, namun cukup jelas di keheningan malam. Nurul merapatkan selimut, hatinya berdegup kencang. Ia takut jika itu adalah Fatimah, yang mungkin hendak memeriksa pekerjaannya atau mencari kesalahan lagi. Namun, pintu kamar itu tidak terbuka. Langkah kaki itu berlalu, menuju ruang tengah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, Nurul melangkah keluar, ingin tahu siapa yang masih terjaga di jam selarut ini. Di ruang tengah, ia melihat Khalid duduk di sofa, memegang segelas teh yang sudah setengah habis. Kepalanya tertunduk, tangannya memijit pelipisnya seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Nurul ragu untuk mendekat, tetapi ketika Khalid menoleh dan melihatnya, ia tersenyum tipis. "Tidak bisa tidur?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Nurul hanya menggeleng, merasa canggung. Ia berdiri mematung di dekat dinding, ingin kembali ke kamarnya, tetapi Khalid melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar ia mendekat. Dengan langkah ragu, Nurul mendekati sofa tempat Khalid duduk. "Duduklah," katanya. Nurul menurut, duduk di tepi sofa dengan punggung tegak, merasa tidak nyaman.
Khalid memandangnya sejenak sebelum membuka suara, "Kamu sudah berapa lama di sini?" Nurul menjawab singkat, "Baru 2 bulan, Tuan." Khalid mengangguk, matanya kembali menerawang. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Kamu jauh dari keluarga, bekerja keras setiap hari. Tapi kamu harus kuat," katanya, nada suaranya terdengar lebih lembut dibanding biasanya. Nurul terkejut mendengar nada bicara itu. Khalid, yang biasanya begitu serius dan berjarak, kini berbicara seperti seorang teman. "Aku juga tahu, Fatimah sering kasar padamu. Dia bukan orang yang mudah," lanjut Khalid, suaranya terdengar menyesal. Nurul hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin mengatakan betapa sulitnya bekerja di rumah ini, tetapi ia takut jika kata-katanya akan salah dimengerti. Khalid melanjutkan, "Kamu tahu, kadang aku juga merasa rumah ini terlalu dingin. Tidak ada cinta, hanya kewajiban dan aturan." Kata-kata itu membuat Nurul memandang Khalid, sedikit bingung. Ada kesedihan di wajah pria itu, kesedihan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kamu tahu kenapa aku sering keluar rumah? Karena aku tidak tahan berada di sini. Semua ini hanya pencitraan," katanya sambil menghela napas panjang. Percakapan itu berlangsung cukup lama, lebih lama dari yang Nurul bayangkan. Khalid berbicara tentang pernikahannya yang tanpa cinta, tentang tekanan dari keluarga besarnya, dan tentang rasa terjebak yang ia rasakan dalam hidupnya sendiri. Nurul mendengarkan dengan penuh perhatian, meski dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa Khalid menceritakan semua ini padanya. Apa yang ia harapkan dari seorang pembantu seperti dirinya? Ketika percakapan itu berakhir, Khalid berdiri dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu orang yang baik, Nurul. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu." Setelah itu, ia melangkah pergi ke kamarnya, meninggalkan Nurul yang masih duduk di sofa, tertegun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nurul merasa Khalid adalah satu-satunya orang di rumah ini yang mengerti dirinya. Namun, di balik kata-kata manis itu, terselip perasaan asing yang membuat hatinya waspada. Ada sesuatu dalam tatapan Khalid yang tidak ia pahami, sesuatu yang membuatnya gelisah. Waktu berlalu, dan hubungan antara Nurul dan Khalid perlahan berubah. Khalid semakin sering menyempatkan diri untuk berbicara dengannya, selalu di malam hari ketika rumah sudah sunyi. Awalnya, Nurul merasa canggung, tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa perhatian Khalid memberinya sedikit kenyamanan di tengah rasa sepi dan tekanan yang ia alami. Namun, setiap percakapan itu membawa Nurul lebih dalam ke dalam kebingungan. Perhatian Khalid terasa tulus, tetapi ada sesuatu yang membuatnya resah. Tatapan pria itu seringkali menyiratkan perasaan yang sulit ia tafsirkan. Suatu malam, Khalid kembali mengajaknya berbicara di ruang tengah. Kali ini, ia memberikan sebuah bingkisan kecil, sebuah selendang sutra berwarna merah muda. "Aku melihat ini dan langsung teringat padamu," kata Khalid sambil tersenyum. Nurul terkejut dan langsung menolak, tetapi Khalid bersikeras. "Ini hanya hadiah kecil, tidak ada salahnya, bukan?" katanya dengan nada lembut. Nurul akhirnya menerima, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia menyembunyikan selendang itu di dalam lemari kecil di kamarnya, berharap Fatimah tidak akan pernah menemukannya. Namun, hidup Nurul berubah drastis ketika ia mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan nafsu makannya berubah. Awalnya, ia mengira itu karena kelelahan bekerja, tetapi ketika keterlambatan haidnya semakin lama, Nurul mulai panik. Ia mencoba mengabaikan kekhawatiran itu, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, rasa takut itu terus menghantui setiap malamnya, membuat ia sulit tidur. Puncaknya terjadi pada suatu pagi, ketika Nurul hampir pingsan saat sedang mencuci piring di dapur. Salah satu pembantu lain yang bekerja di rumah itu, Salma, langsung membantunya duduk. "Kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat sekali," tanya Salma dengan nada khawatir. Nurul hanya menggeleng, mencoba menutupi keadaannya. Namun, Salma, yang lebih berpengalaman, mulai curiga. Ia mendekat dan berbisik pelan, "Nurul, apa kamu hamil?" Pertanyaan itu menghantam Nurul seperti petir di siang bolong. Setelah kejadian itu, Nurul memutuskan untuk memastikannya. Dengan tabungan kecil yang ia kumpulkan diam-diam, ia membeli alat tes kehamilan di toko kecil di sudut kota. Malam harinya, saat semua penghuni rumah sudah tidur, ia mencoba alat itu di kamar mandi kecil dekat dapur. Ketika hasilnya muncul, lututnya terasa lemas.
Dua garis merah terang menatapnya, mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya. Nurul hamil. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sambil gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dalam hati. Ia tahu, jika Fatimah mengetahuinya, ia akan langsung diusir atau bahkan dilaporkan ke pihak berwenang. Di negeri asing ini, ia tidak punya siapa-siapa. Bahkan keluarga di kampung halaman tidak tahu apa yang sedang ia alami. Nurul merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Beberapa hari berlalu dengan Nurul mencoba menyembunyikan keadaannya. Namun, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda yang sulit disembunyikan. Ketika Khalid mendekatinya lagi di malam hari, Nurul tidak bisa menahan emosinya. "Tuan, saya perlu bicara," katanya dengan suara gemetar. Khalid, yang biasanya tenang, langsung terlihat khawatir. Ketika Nurul akhirnya mengungkapkan kehamilannya, wajah Khalid berubah pucat. Ia terduduk di sofa, menatap Nurul dengan campuran keterkejutan dan ketakutan. "Kamu harus menyembunyikan ini," kata Khalid akhirnya, suaranya rendah tetapi tegas. "Jika Fatimah tahu, ini akan menjadi bencana. Tidak hanya untukmu, tetapi juga untukku." Khalid tidak menawarkan bantuan atau tanggung jawab. Sebaliknya, ia hanya memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Nurul merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia mulai menyadari bahwa ia sendirian dalam menghadapi situasi ini, dan tidak ada yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Nurul kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap langkahnya di rumah megah itu terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Pakaian longgar yang biasa ia kenakan kini terasa sempit, dan rasa mual yang terus datang di pagi hari membuat pekerjaannya sering terganggu. Fatimah mulai curiga melihat kelambanan Nurul, dan omelannya semakin menjadi-jadi. "Kamu ini kenapa? Kalau tidak bisa kerja, lebih baik pergi saja," bentaknya suatu pagi. Nurul hanya bisa menunduk, menahan air mata. Khalid, yang tahu tentang kehamilan Nurul, tetap bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pria itu jarang menemuinya, mungkin takut jika perilakunya mencurigakan. Namun, Nurul merasa kemarahan membara di dadanya. Khalid, orang yang seharusnya bertanggung jawab, justru memilih untuk menjaga citranya dan mengabaikan dirinya. Setiap kali Nurul mencoba mendekatinya untuk membicarakan solusi, Khalid hanya berkata, "Sabar, Nurul. Aku sedang mencari cara," tetapi waktu terus berjalan, dan tidak ada solusi yang datang. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Nurul memberanikan diri berbicara dengan Salma, satu-satunya orang yang sedikit ia percayai. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan semuanya. Salma terkejut, tetapi ia tidak langsung menghakimi. "Nurul, ini masalah besar. Kalau majikan tahu, kamu bisa diusir atau lebih buruk lagi, dilaporkan ke polisi. Kamu tahu, di sini hukumannya berat," katanya sambil menatap Nurul dengan penuh kekhawatiran. Kata-kata itu membuat Nurul semakin takut, tetapi ia tahu Salma berkata jujur. Salma memberikan saran yang sulit diterima Nurul. "Satu-satunya cara adalah kamu harus pergi dari rumah ini sebelum kehamilanmu terlihat jelas. Kalau kamu tetap di sini, Fatimah akan tahu, dan itu akan menjadi akhir bagimu." Nurul merasa dadanya sesak. Pergi berarti ia harus menghadapi dunia luar yang asing, tanpa uang dan tanpa tujuan. Tetapi tetap tinggal berarti ia akan hidup di bawah ancaman dan kemungkinan hukuman. Hari-hari berlalu dengan Nurul mencoba mencari jalan keluar. Ia mulai menyisihkan sebagian kecil uang gajinya, meski jumlahnya tidak seberapa. Khalid, yang sesekali menunjukkan rasa bersalah, memberinya sejumlah uang secara diam-diam. "Gunakan ini kalau kamu butuh," katanya singkat. Namun, Nurul merasa jijik. Uang itu bukan solusi, melainkan cara Khalid untuk melepaskan tanggung jawabnya. Ia mengambilnya dengan berat hati, tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Pada suatu malam yang dingin, Nurul akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Salma. Dengan membawa tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang, ia melangkah keluar dari rumah besar itu saat semua orang sedang tidur. Langit riat gelap, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Nurul berjalan tanpa arah, tubuhnya gemetar oleh dingin dan rasa takut. Hatinya dipenuhi pertanyaan, kemana ia harus pergi? Apa yang akan terjadi pada dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya?
Ia menemukan tempat perlindungan sementara di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai pengurus masjid. Wanita itu, Bu Maimunah, langsung mengenali Nurul sebagai sesama TKW. Ketika Nurul akhirnya menceritakan keadaannya, Bu Maimunah mendesah panjang. "Nak, kamu sedang dalam masalah besar. Tapi jangan khawatir, aku akan mencoba membantumu," katanya dengan lembut. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyelimuti Nurul. Namun, meski Bu Maimunah menawarkan bantuan, Nurul tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh rintangan. Ia tidak hanya harus melindungi dirinya sendiri, tetapi juga bayi yang mulai tumbuh di dalam rahimnya. Saat ia duduk di lantai masjid dengan mata yang sembab oleh tangis, ia berdoa dengan sepenuh hati. "Tuhan, kuatkan aku, berikan aku jalan keluar. Aku tidak ingin menyerah, aku ingin bertahan demi anakku," bisiknya pelan, berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkannya. Pagi itu, Nurul terbangun di lantai masjid dengan tubuh yang terasa berat dan pikiran yang penuh dengan kebimbangan. Bu Maimunah menyambutnya dengan senyum lembut dan sepiring roti serta segelas teh hangat. "Makanlah dulu, Nak, kita bisa bicara setelah ini," katanya. Nurul hanya bisa mengangguk, meski rasa takut di hatinya masih belum hilang. Ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan rumah majikan adalah langkah besar, tetapi ia belum tahu bagaimana menjalani hari-hari berikutnya. Setelah sarapan, Bu Maimunah duduk di sebelahnya. Dengan suara lembut, ia mulai bertanya lebih banyak tentang kondisi Nurul. "Nak, kamu harus tahu, di sini hidup tidak mudah bagi kita yang menjadi pendatang. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Aku pernah melihat banyak yang sepertimu, dan Tuhan selalu memberikan jalan," katanya, mencoba menenangkan hati Nurul. Kata-kata itu membuat Nurul merasa sedikit lebih kuat, meskipun masalah yang dihadapinya tidak menjadi lebih ringan. Namun, masalah baru muncul ketika salah satu jamaah masjid mulai curiga dengan keberadaan Nurul. Seorang pria parubaya, yang sering datang untuk salat subuh, mendekati Bu Maimunah. "Siapa gadis itu? Dia kelihatan seperti TKW yang lari dari majikan. Kalau ketahuan, ini bisa jadi masalah besar," katanya dengan nada mencurigakan. Bu Maimunah mencoba menenangkan pria itu, tetapi Nurul tahu bahwa waktunya di masjid itu tidak akan lama. Ia harus pergi sebelum ada yang melaporkannya ke pihak berwenang. Malam itu, Bu Maimunah memberikan Nurul sejumlah uang dan alamat seorang kenalan di kota lain. "Dia juga orang Indonesia, dan mungkin bisa membantumu. Tapi kamu harus hati-hati, perjalanan ke sana tidak mudah. Jangan terlalu percaya pada siapapun," pesannya. Nurul memeluk Bu Maimunah dengan air mata berlinang, merasa bersyukur atas kebaikan wanita itu. Meski rasa takut masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Dengan menggunakan uang yang diberikan, Nurul menaiki bas menuju kota yang disebutkan Bu Maimunah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Ia duduk di pojok bas, mencoba menghindari tatapan orang-orang yang mungkin mencurigainya. Selama perjalanan, ia memikirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. "Aku harus bertahan, aku harus kuat untukmu," bisiknya sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. Ketika akhirnya tiba di kota tujuan, Nurul merasa lega sekaligus cemas. Ia berjalan menuju alamat yang diberikan, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Siti, seorang TKW senior yang sudah bertahun-tahun tinggal di Arab Saudi. Ibu Siti menyambutnya dengan hangat, tetapi langsung memberi peringatan. "Nak, situasimu ini tidak mudah. Kalau majikanmu melapor, polisi bisa mencarimu kapan saja. Tapi selama kamu di sini, aku akan mencoba melindungimu," katanya tegas. Hari-hari di rumah Ibu Siti terasa seperti perlindungan sementara bagi Nurul. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Ia mulai membantu pekerjaan rumah Ibu Siti dan mencari cara untuk menghasilkan uang. Tetapi setiap malam, rasa takut dan kesedihan datang menghantamnya. Ia tidak hanya memikirkan keselamatannya, tetapi juga masa depan anak yang ada di dalam rahimnya. Pada suatu malam, saat Nurul sedang duduk sendirian di sudut kamar, ia memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya di Indonesia. Dalam surat itu, ia menceritakan sebagian kisahnya, meskipun ia tidak berani mengungkapkan semuanya. "Ibu, doakan aku. Aku sedang menghadapi cobaan yang berat, tetapi aku akan bertahan. Tolong jaga Arif untukku," tulisnya.
Air mata menetes di pipinya saat ia melipat surat itu. Ia tahu bahwa masa depannya masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi ia bertekad untuk melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Di rumah kecil Ibu Siti, Nurul mencoba menata ulang hidupnya. Ia membantu pekerjaan rumah, memasak, dan menjaga kebersihan. Namun, meski rutinitas itu memberinya sedikit rasa aman, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan masa lalu terus menghantuinya, tatapan dingin Fatimah, senyum Khalid yang penuh kepalsuan, dan malam-malam panjang penuh air mata yang ia habiskan di rumah majikan. Setiap kali ia menutup mata, semua itu kembali, membawa luka yang tak kunjung sembuh. Suatu sore, saat Nurul sedang membersihkan halaman, ia melihat seorang pria asing berhenti di depan gerbang rumah Ibu Siti. Pria itu mengenakan pakaian resmi, dengan wajah serius yang membuat Nurul segera merasa waspada. Ia masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa, memberitahu Ibu Siti tentang keberadaan pria itu. "Bu, ada seseorang di luar. Sepertinya dia mencariku," bisiknya dengan suara gemetar. Ibu Siti mencoba menenangkan Nurul, tetapi wajahnya juga terlihat tegang. Pria itu ternyata seorang petugas keamanan lokal yang sedang memeriksa laporan tentang TKW kabur. Ibu Siti, yang sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini, menjawab dengan tenang bahwa tidak ada siapapun di rumahnya selain dirinya sendiri. Petugas itu akhirnya pergi, tetapi ketegangan itu meninggalkan rasa takut yang mendalam pada Nurul. "Nak, ini artinya kita harus lebih hati-hati. Kamu tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu," kata Ibu Siti dengan nada serius. Hari-hari berikutnya, Nurul mengurung diri di dalam rumah. Ia merasa seperti seorang buronan, hidup dalam ketakutan yang terus menghantui. Namun, di balik dinding ketakutannya, ia juga merasakan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam dirinya. Setiap kali ia merasakan tendangan kecil dari bayi di dalam kandungannya, ia menemukan alasan untuk terus bertahan. "Kamu adalah harapanku," bisiknya setiap malam, sambil memeluk perutnya dengan penuh kasih. Namun, rasa takut itu memuncak ketika Nurul menerima kabar mengejutkan dari Salma melalui pesan singkat yang dikirimkan melalui jaringan kenalan mereka. "Fatimah tahu kamu hamil. Khalid menyangkal semua. Fatimah mengamuk dan melaporkanmu ke polisi," tulis Salma. Pesan itu membuat darah Nurul seolah membeku. Ia tahu ini adalah ancaman nyata. Jika polisi menemukannya, ia tidak hanya akan diusir, tetapi juga bisa dipenjara. Ibu Siti, yang membaca pesan itu, langsung mengambil tindakan. "Kamu harus pergi dari sini, Nurul. Ini sudah tidak aman. Aku punya teman di Jeddah yang bisa membantumu. Tapi kamu harus kuat, perjalanan ke sana tidak mudah," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Nurul merasa bingung dan takut, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus bergerak untuk melindungi dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dengan bantuan Ibu Siti, Nurul naik bas malam menuju Jeddah. Selama perjalanan, ia hanya bisa memandangi pemandangan gurun yang gelap di luar jendela, pikirannya dipenuhi kecemasan. "Bagaimana jika mereka menemukanku? Bagaimana jika aku tidak bisa melindungi anakku?" pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Namun, di tengah ketakutan itu, ia juga merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju. Ketika ia tiba di Jeddah, Nurul disambut oleh seorang wanita bernama Maryam, seorang TKW senior yang sudah lama tinggal di sana. Maryam menyambut Nurul dengan hangat dan langsung memeluknya. "Kamu aman di sini, Nurul. Aku akan membantumu," katanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Nurul merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Di kota yang asing ini, ia harus memulai segalanya dari awal, sambil terus berjuang demi keselamatan dirinya dan anak yang sedang ia kandung. Setelah tiba di Jeddah, Nurul merasakan sedikit ketenangan. Maryam, yang dengan tulus menawarkan bantuan, memberikan tempat di rumahnya yang sederhana. Rumah itu kecil, tapi bagi Nurul, rasanya seperti tempat perlindungan yang aman. Maryam, seorang wanita yang sudah lama bekerja sebagai TKW, mengerti betul bagaimana kerasnya hidup di negeri orang. "Kamu tidak sendiri, Nurul. Aku akan bantu kamu mencari pekerjaan, meski kita harus berhati-hati," ujar Maryam dengan penuh pengertian. Namun, meskipun merasa sedikit lebih aman, ketakutan masih terus menggelayuti Nurul. Setiap kali ada suara langkah kaki di luar, hatinya berdegup kencang, takut bahwa itu adalah orang yang mencarinya. Waktu yang dihabiskan dalam ketakutan itu membuat Nurul semakin terisolasi.
Ia hanya bisa berdoa setiap malam, memohon perlindungan bagi dirinya dan bayinya. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin melindungi anakku dan bertahan di sini, doanya, dengan air mata yang mengalir deras. Suatu hari, saat Maryam berangkat bekerja, Nurul memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Ia ingin merasakan sedikit kebebasan setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Namun, baru beberapa langkah, ia bertemu dengan seorang pria yang tampak seperti petugas keamanan. Pria itu menatapnya tajam dan mendekatinya. "Kamu siapa? Dari mana asalmu?" tanyanya dengan nada curiga. Nurul merasa jantungnya hampir berhenti. Rasa takut itu datang kembali, menghimpitnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan gemetar, Nurul mencoba menjelaskan bahwa ia adalah pekerja rumah tangga yang baru datang ke Jeddah. Pria itu mengangguk, tetapi tetap menatapnya dengan ragu. "Hati-hati, TKW," katanya, sebelum berbalik dan pergi. Nurul hampir tidak bisa bernapas lega. Ia segera kembali ke rumah Maryam, perasaan takut dan cemas masih menghantuinya. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," pikirnya. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap hari terasa semakin tak tertahankan. Namun, keberuntungan tampaknya berpihak padanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maryam membawa kabar baik. Ia berhasil menghubungi seseorang yang bisa memberinya pekerjaan di rumah salah satu ekspatriat. "Ini adalah kesempatanmu, Nurul. Kalau kamu bisa bekerja dengan baik di sana, kamu mungkin bisa tinggal lebih lama di Jeddah dan mendapatkan penghasilan yang lebih layak," kata Maryam dengan penuh harapan. Nurul merasa sedikit lega, tetapi juga khawatir. Apakah ia siap menghadapi kehidupan baru ini? Pada hari pertama bekerja di rumah majikan barunya, Nurul merasa cemas luar biasa. Ia melihat rumah yang jauh lebih besar dari tempat-tempat yang pernah ia tinggali sebelumnya. Segala sesuatu tampak asing dan menakutkan. Namun, ia bertekad untuk bertahan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. "Ini untuk anakku," pikirnya, berusaha menenangkan diri. Ia bekerja keras, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan, berharap tidak ada yang mencurigainya. Hari demi hari, Nurul mulai merasa lebih nyaman di rumah majikan barunya. Meskipun ia harus bekerja keras, ia merasa ada sedikit kedamaian. Bayi di dalam perutnya juga tumbuh semakin besar, dan ia merasakan ikatan yang semakin kuat dengan anak yang akan segera dilahirkan. Namun, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia mendengar suara mobil atau langkah kaki yang mendekat, hatinya selalu berdebar kencang, takut itu adalah orang yang mencari dirinya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, majikan barunya, seorang wanita ekspatriat bernama Alia, duduk di sampingnya. "Nurul, aku tahu ini mungkin bukan hidup yang mudah untukmu. Tapi kamu sangat berharga, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri," kata Alia dengan lembut. Kata-kata itu menyentuh hati Nurul. Meskipun ia masih jauh dari rumah dan keluarganya, ia merasa sedikit lebih dihargai. "Terima kasih, Nyonya. Saya akan berusaha keras," jawab Nurul, meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk masa depan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun kerja keras yang harus dilakukan oleh Nurul tetap berat, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Rumah majikan barunya, Alia, terasa lebih ramah. Alia, yang tidak hanya baik hati, tetapi juga menghargai kerja keras Nurul, membuatnya merasa sedikit lebih diterima. Namun, meski kehidupan di sana mulai terasa lebih stabil, Nurul tidak bisa melupakan rasa takut yang terus menghantui setiap langkahnya. Ketakutannya tidak hanya datang dari ancaman fisik, tetapi juga dari bayangan bahwa ia akan kehilangan kendali atas hidupnya, terutama masa depan anaknya. Setiap malam, Nurul merasakan gerakan kecil di dalam perutnya, dan itu menjadi pengingat bahwa ia memiliki tanggung jawab besar. "Aku harus bertahan untukmu," bisiknya dengan penuh tekad, memeluk perutnya yang semakin membesar. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, bayi itu adalah satu-satunya sumber kekuatan yang ia miliki. Setiap gerakan dalam kandungannya memberi rasa damai, meskipun ia tahu bahwa takdirnya masih penuh dengan tantangan yang belum terpecahkan. Namun, sebuah peristiwa tak terduga mengguncang ketenangannya. Pada suatu pagi, ketika Nurul sedang mencuci pakaian di luar rumah, ia melihat dua pria berpakaian resmi mendekat. Hatinya berdegup kencang, dan tubuhnya mulai gemetar.
Ia tahu siapa mereka, meskipun wajah mereka tidak familiar. Mereka adalah petugas keamanan yang mungkin sedang mencari pekerja asing ilegal, dan Nurul tahu bahwa jika mereka mengetahui identitasnya, ia akan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan memalukan. Dengan cepat, Nurul mencoba menyembunyikan wajahnya dan melangkah ke dalam rumah, tetapi salah satu pria itu melihatnya. Kamu bukan warga sini, kan? Tanyanya, dengan tatapan tajam. Nurul merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Menghadapi situasi ini, ia tahu bahwa jika ia tidak bisa menjelaskan dirinya, ia akan terjebak dalam masalah besar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Alia datang dengan sigap. Dia pekerja rumah tangga saya, dan semuanya sah. Jangan khawatir, dia sudah bekerja dengan saya cukup lama, kata Alia dengan suara tegas. Alia berdiri tegap di depan Nurul, membela dan meyakinkan petugas itu. Nurul terdiam, merasa terharu dengan keberanian Alia yang tidak mengkhianati kepercayaannya. Petugas itu akhirnya pergi setelah beberapa menit, meskipun dengan tatapan curiga. Nurul menghela napas panjang, merasa takut sekaligus bersyukur karena Alia telah melindunginya. Terima kasih, Nyonya. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ujar Nurul dengan suara terbata-bata. Setelah kejadian itu, Nurul merasa hatinya semakin teruji. Ia tahu bahwa hidupnya di Arab Saudi bukanlah hidup yang aman. Ketakutan akan dikejar-kejar oleh pihak berwenang terus menghantui. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Keberadaannya di negara ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Ia harus terus maju, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan. Pada malam hari, ketika Nurul duduk di ruang tamu, ia berbicara dengan Alia. Nyonya, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tapi saya tahu, saya tidak bisa terus bergantung pada Anda. Saya harus bisa berdiri di kaki saya sendiri, kata Nurul dengan tekad. Alia menatapnya dengan bijak. Aku mengerti, Nurul, tetapi ingatlah, kamu tidak harus melakukannya sendirian. Jika kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada untukmu, jawab Alia, sambil tersenyum lembut. Kata-kata Alia memberikan sedikit ketenangan pada hati Nurul. Meskipun ia masih merasa takut dan terjebak dalam ketidakpastian, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Di tengah kekacauan hidupnya, ia menemukan sedikit cahaya dalam bentuk kebaikan yang diberikan oleh orang-orang seperti Alia. Namun, Nurul juga tahu bahwa ia harus terus berjuang. Dengan bayi yang semakin besar di dalam kandungannya, ia memiliki satu tujuan utama, untuk bertahan hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik. Hari-hari terus bergulir, dan meskipun Nurul mulai merasa sedikit lebih stabil di bawah perlindungan Alia, bayang-bayang ketakutan tetap mengikuti setiap langkahnya. Setiap kali ia mendengar langkah kaki di luar rumah, hatinya berdegup kencang. Namun, meskipun ketakutan itu terus ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, dan mungkin suatu hari nanti, ia bisa kembali ke Indonesia dengan kebanggaan, bukan rasa malu. Pada suatu pagi yang cerah, Nurul merasakan kontraksi pertama yang cukup kuat. Perasaannya campur aduk, antara cemas dan harap. Ia tahu bahwa saat itu, waktunya semakin dekat. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Alia, yang sudah menjadi teman dan pelindungnya, langsung membawanya ke rumah sakit. Selama perjalanan, Nurul berpegangan erat pada perutnya, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Aku akan bertahan untuk kamu, anakku. Aku akan melindungimu, bisiknya dengan penuh keyakinan. Di rumah sakit, setelah proses yang panjang dan penuh perjuangan, Nurul akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Saat pertama kali mendengar tangisan anaknya, air mata Nurul mengalir deras. Ia memandang wajah kecil itu dengan penuh cinta dan rasa syukur. Kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan padaku, katanya dengan suara gemetar. Dunia terasa lebih terang meski ia masih berada dalam ketidakpastian. Bayi itu adalah bukti bahwa ia mampu bertahan, bahwa ia bisa melewati semua cobaan hidupnya. Meskipun proses kelahiran itu berat, Nurul merasa seperti beban berat yang selama ini menekan dadanya akhirnya terlepas. Segalanya yang ia hadapi dalam perjalanan ini, penderitaan di rumah majikan, ketakutan akan ditangkap, perasaan terasing, seolah lenyap begitu ia memeluk anaknya. Di saat-saat itu,
Ia merasa bahwa segala penderitaan yang ia alami selama ini memiliki tujuan. Keberadaan anaknya adalah alasan yang membuatnya terus berjuang. Beberapa hari setelah kelahiran, Nurul kembali ke rumah Alia, tempat yang sekarang terasa lebih seperti rumah bagi dirinya. Bayi kecil itu tidur di pelukannya, dan Alia juga ikut merawatnya dengan penuh kasih. "Kamu sudah luar biasa, Nurul. Tidak semua orang bisa melewati cobaan seperti yang kamu alami. Tapi kamu berhasil," kata Alia dengan penuh kekaguman. Nurul hanya tersenyum, tetapi matanya penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih jauh, tetapi setidaknya kini ada kehangatan dan cinta yang mengelilinginya. Namun, Nurul juga tahu bahwa ia tidak bisa tetap bergantung pada kebaikan orang lain selamanya. Ia harus mulai membangun masa depan untuk dirinya dan anaknya. Ia mulai mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan tetap, meskipun dengan penuh rasa takut. Suatu hari, setelah beberapa minggu mencari, akhirnya Nurul berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran kecil milik ekspatriat. Pekerjaan itu tidak mudah, tetapi dengan tekad dan semangat yang baru, ia mulai menghadapinya. Hari demi hari, langkah kecil yang diambil Nurul mulai membuahkan hasil. Ia bisa menyewa tempat tinggal yang lebih layak dan mulai membangun kehidupan baru. Rasa takut dan kecemasan yang dulu selalu menghantui perlahan mulai berkurang. Meskipun ia tahu bahwa tantangan masih akan datang, kini ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Dengan anak di pelukannya, Nurul merasa bahwa ia memiliki alasan yang kuat untuk terus bertahan dan berjuang. Pada suatu malam, saat ia duduk sambil menyusui anaknya, Nurul merenung. Ia teringat pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh, keputusan untuk meninggalkan rumah majikan, pertemuan dengan Bu Maimunah, ketakutannya di Jeddah, dan akhirnya kelahiran anaknya yang membawa harapan baru. Dengan penuh keyakinan, ia berkata dalam hati, "Aku telah melewati semuanya. Dan kini, aku akan memberi anakku masa depan yang lebih baik." Meskipun jalan di depannya masih panjang, Nurul tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Masa depan mungkin tidak pasti, tetapi dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, ia tahu bahwa ia akan terus berjuang.